ketika Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan tahu kalau kita tidak tahu. Makanya Tuhan bertanya. Pertanyaan menjadi alat yang efektif jika digunakan dengan tepat, bukan untuk menghakimi, tetapi alat untuk membagikan kesadaran, memberdayakan atau empower, menimbulkan motivasi internal, serta membawa kita memahami perspektif yang lebih besar. Paulus menggunakan pertanyaan sebagai strategi untuk menolong jemaat Korintus menyadari bahwa mereka punya potensi yang luar biasa. Terkadang pertanyaan refleksi berbicara lebih banyak, menyadarkan kita akan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya juga kita sudah tahu. Bertanya dapat membangkitkan kesadaran. Yang kedua adalah bertanya dapat mendorong pemberdayaan atau empower. Di sini Paulus tidak berusaha memberikan jawaban atau memberikan solusi secara langsung. Tetapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Paulus membantu jemaat Korintus untuk menemukan sendiri solusinya. Apakah tidak ada seorang pun yang bijak di antara kamu yang dapat mengadili perkara-perkara antara saudara-saudara di 1 Korintus 6 ayat 5. Di sini Paulus berusaha untuk mengalihkan kebergantungan kepada pemimpin supaya fokus jemaat Korintus itu bukan cuma semua apa-apa Paulus, semua bergantung sebagai Paulus sebagai hero-nya. Tapi Paulus berusaha untuk mengalihkan kebergantungan kepada satu orang ini menjadi tanggung jawab kolektif. Ini loh tanggung jawab kita bersama. Ini loh sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang pengikut Injil, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjadi hakim di antara sesama kita orang-orang Kristen. Ini berbicara tentang konteks di pasal 6. Jadi, melalui bertanya, Paulus mendorong supaya jemaat Korintus diberdayakan atau di-empower sehingga mereka dapat melakukan fungsi dan tugasnya dengan lebih maksimal lagi. Kemudian yang ketiga adalah bertanya dapat menimbulkan urgensi dan motivasi internal. Melalui pertanyaan, Paulus mendorong mereka untuk menemukan motivasi internal. Bisa aja sih Paulus nulis, kamu harus melakukan A, B, C, D. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Dan itu bukan hal yang salah juga. Tetapi hukuman seringkali itu hanya menjadi motivasi eksternal. Dan melalui pertanyaan, Paulus ingin membangkitkan urgensi atau motivasi yang dalam. Motivasi yang sifatnya tuh internal. Perubahan yang tulus dari dalam untuk berubah. Dan terkadang, bahkan saya percaya banyak hal, eh, justru motivasi yang lahir dari dalam, perubahan yang lahirnya dari dalam itu akan berlangsung lebih sejati, berlangsung lebih lama dibanding motivasi-motivasi yang berasal dari eksternal. Dan ini adalah kekuatan pertanyaan di mana pertanyaan dapat menimbulkan urgensi dan motivasi internal. Di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Dan jujur ini juga satu ayat yang ketika saya bertobat, saya kenal ayat ini dan sampai sekarang ini saya ingat. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus gitu. Dan mungkin pertanyaan ini yang terus terngiang-ngiang ketika saya mengambil keputusan, ketika saya melakukan sesuatu, bahkan ketika menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Dan pertanyaan ini berbicara lebih banyak dibanding perintah A, B, C, D. Pertanyaan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, menimbulkan motivasi internal di dalam hati saya secara pribadi untuk
menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga tubuh, menjaga kesehatan, dan itu berbicara lebih banyak dibanding berbagai list peraturan yang ada. Yang keempat adalah ternyata bertanya dapat mengubah perspektif yang kecil menjadi perspektif yang besar. Di sini Paulus menuliskan, apakah kalian tidak tahu bahwa umat Allah akan mengadili dunia? Kemudian ya berikutnya dikatakan, apakah kalian tidak tahu bahwa kita akan mengadili malaikat-malaikat? Melalui pertanyaan, Paulus menggunakan pertanyaan ini sebagai strategi untuk menolong jemaat Korintus menyadari bahwa mereka punya potensi yang luar biasa. Mereka mempunyai rancangan yang luar biasa. Bukan cuma hal-hal sepele, tetapi hal-hal yang jauh lebih besar. Melalui pertanyaan, kita bisa menggunakan senjata ini, pertanyaan-pertanyaan, untuk menginspirasi orang yang kita pimpin, untuk mereka hidup dengan versi terbaiknya mereka. Dan kalau belajar dari Alkitab gitu, kita melihat juga seringkali Tuhan juga menggunakan pertanyaan. Di Kejadian 3 ayat 9 itu adalah pertanyaan pertama yang Tuhan ajukan kepada manusia, yaitu kepada Adam. Di manakah engkau, Adam? Ketika Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan tahu kalau kita tidak tahu, makanya Tuhan bertanya. Pertanyaan menjadi alat yang efektif jika digunakan dengan tepat. Pertanyaan bisa menjadi senjata yang efektif jika pemimpin dapat menggunakan ini sebagai alat bukan untuk menghakimi, tetapi alat untuk membagikan kesadaran, memberdayakan atau empower, menimbulkan motivasi internal, serta membawa kita memahami perspektif yang lebih besar. Saya percaya bahwa pertanyaan dapat menjadi senjata yang efektif untuk kita semua para pemimpin, bukan cuma sekedar menjadi pemimpin yang mendidik atau menjadi diktator, tapi pemimpin yang mementori, pemimpin yang bisa membantu para orang-orang yang kita pimpin menjadi bertumbuh menjadi versi terbaiknya mereka. Ya mungkin 1 menit reflection, pernahkah Tuhan atau pemimpin saudara mengajukan sebuah pertanyaan yang kemudian mengubah kehidupan maupun kepemimpinan saudara? Mari kita belajar dari Tuhan, kita belajar dari pemimpin-pemimpin kita, bagaimana mengajukan sebuah pertanyaan yang bisa berbicara lebih jauh, yang bisa berdampak lebih dalam untuk mengubah orang-orang yang kita pimpin.